Nah, sekarang kita akan belajar terkait kontur dan karakteristiknya. Mungkin rekan-rekan di sini udah tahu ya, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa titik kontur merupakan atau garis kontur sebenarnya bukan titik ya. Garis kontur merupakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang memiliki ketinggian sama. Jadi kalau misalnya kita lihat satu garis kontur, itu artinya dia setiap garis itu, setiap titik di garis tersebut itu ketinggiannya sama. Jadi contohnya ini, jadi kita punya, apa ya, gunungan ya, bentuknya seperti ini secara 3 dimensi. Nah, kalau dilihat dari atas, konturnya akan kira-kira seperti ini. Nah, inilah si garis kontur, ya. Dan kalau misal kita potong di tengah-tengah gitu ya, kita potong di sini, kita potong di sini aja, set gitu ya. Nah, dia potongannya akan kira-kira terlihat seperti ini gitu. Nah, ini adalah si garis-garis konturnya nih. Jadi di ketinggian-ketinggian yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini menggambarkan ini gitu ya. Ini digambarkan oleh si ini digambarkan oleh si ini dan seterusnya. Jadi setiap garis lagi-lagi itu memiliki ketinggian yang sama dan biasanya intervalnya juga sama. Jadi kalau 50 konturnya tuh 50, 10, 100, 150, 200. Kalau per 20 dia 20, 40, 60, 80. Nggak mungkin dia loncat-loncat dari 20 tiba-tiba ke 80, tiba-tiba ke 110 itu nggak mungkin. Nah, kontur itu juga menggambarkan sebenarnya, areanya itu seperti apa sih. Kita bisa lihat ya kalau berantakan kayak gini, terus dia konturnya rapat-rapat sekali, artinya dia itu terjal gitu nih ya, artinya dia terjal. Ini Anda perlu baca saya rasa ya. Lalu kalau misalnya dia ini konturnya jarang-jarang gitu ya, nah itu artinya dia itu landai nih, lihat nih, ini kan jarang-jarang sekali ya. Nah ternyata dia itu landai gitu. Jadi dia bisa menggambarkan kemiringannya. Dan bentuknya juga kalau Anda lihat nih, ini kan geradakan ya, geradakan. Nah artinya memang surface-nya itu tuh rough gitu, rough surface. Jadi mungkin itu isinya tuh batuan gitu ya, memang pegunungan gitu, jadi yang kasar gitu. Nah, sementara kalau konturnya smooth gitu ya, halus-halus seperti ini, ya permukaannya berarti lebih halus juga. Mungkin itu hanya pegunungan yang isinya tanah gitu ya, tanah lempung gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, beberapa karakteristik kontur di sini yang, sebenarnya Anda akan ini nggak perlu dihafal, tapi, mana yang masuk akal gitu ya kira-kira, saat Anda baca kontur. Yang pertama, kontur itu harus tertutup. Jadi kalau misalnya kontur itu biasanya katakan begini gitu ya, bisa dia itu, lari kemana tapi dia akan ketemu lagi gitu ya. Misalnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi dia tuh harus tertutup, nggak bisa kontur itu tiba-tiba kayak gini doang, gitu, nggak bisa. Kenapa? Ya karena, ya dia harus dalam sebuah loop, karena dia menandakan ketinggian. Jadi ini tuh harus diterusin, gitu ya. Kecuali kalau dia pada batasan sebuah peta, gitu ya. Misalnya, petanya batasnya di sini, gitu ya. Nah, berarti ya konturnya selesai, gitu. Tapi bukan berarti dia putus ya, tapi dia kan ada sebenarnya terusannya ke sini misalnya. Jadi kontur tuh nggak boleh ada jalan buntunya lah, kira-kira kayak gitu. Lalu, kontur itu tergambar tegak lurus dari kemiringan terbesar. Jadi kalau misalnya kontur seperti ini artinya kemiringannya itu ke arah sana, kira-kira seperti itu. Lalu kemiringan yang terdapat di antara 2 garis kontur dianggap sama. Jadi dianggap bahwa misalnya saya kasih warna lain ya, biru. Bahwa, ada ini ya, dan ini misalnya yang ini adalah 50, yang ini misalnya saya kasih turun ke 25 gitu ya. Nah, antara 50 sama 25 kemiringannya itu dianggap, universal gitu. Jadi kalau misalnya kita potong begini, bisa aja yang ininya beda gitu ya. Nah, yang 25 ke nolnya misalnya begini gitu, ininya begini gitu. Tapi yang jelas dari antar garis itu kemiringannya dianggap sama. Itu kalian bisa lihat juga di sini nih. Nah, ini jadi dianggap saya kasih warna kuning kali ya, di sini. Jadi ini dianggap sama, ini dianggap seragam, ini juga dianggap seragam, dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu, jarak antar kontur menggambarkan, kecuraman. Itu tadi yang sudah saya, jelaskan gitu ya, bahwa dia itu kalau misalnya jaraknya renggang-renggang artinya landai, kalau jaraknya dekat-dekat artinya dia tuh curam gitu. Jadi saya coba gambarkan aja daripada kita balik ke slide selanjutnya ya. Nah, jadi kalau misalnya konturnya itu begini nih, dia tuh rapat-rapat gitu ya. Nah, terutama yang di sini nih. Nah, ini artinya curam.
kalau konturnya itu besar-besar nih, nah gitu ya, dengan, sama angkanya ya, angkanya harus sama. Jadi ini misalnya, angkanya itu sama persis dengan angka yang di sini, nah ini artinya dia itu landai gitu, ya. Kebayang lah ya. Lalu selanjutnya garis kontur yang tidak teratur menggambarkan area yang kasar. Tadi sudah saya sampaikan juga, kalau yang smooth gitu ya, yang rapi, ya itu artinya areanya halus juga gitu. Nah, dan terakhir di sini kontur yang tertutup dan terkonsentrasi dengan penambahan elevasi yang konsisten, artinya dia itu bukit gitu. Sama kan kayak di sebelumnya gitu. Kalau misalnya ini angkanya semakin ke tengah itu semakin naik, artinya dia itu bukit. Tapi kalau dia semakin ke tengah itu semakin turun, jadi misalnya ini dari 100, lalu ke 50 gitu ya, lalu akhirnya di sini 0, itu artinya dia itu ya lekukan gitu ya, cekungan lah kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik lain. Yang pertama itu dia, jadi gini, garis kontur dengan ketinggian berbeda itu harusnya nggak pernah ketemu. Jadi nggak mungkin misalnya di sini ada kontur 10 gitu ya, tiba-tiba ketemu dengan kontur, 15 gitu. Itu hampir sangat jarang terjadi gitu, kecuali kalau Anda punya konstruksi di situnya. Jadi kayak yang membuat kayak, oh tiba-tiba, permukaannya begini gitu ya, offset-nya tuh naik di lapangan gitu. Entah buatan manusia atau ada beberapa fitur geologi misalnya ada patahan di situ, itu bisa, tapi jarang banget itu terjadi, jarang banget itu bertemu. Lalu kontur juga nggak bisa bercabang gitu ya. Jadi dari 10 tiba-tiba bercabang jadi seperti ini gitu ya, 10 terus habis itu di sini 15 sama 10 gitu, itu tidak mungkin gitu. Jadi, nggak pernah ada lah yang kayak gini. Lalu garis kontur itu kalau misalnya dia itu, menggambarkan punggungan, dia itu kayak huruf, V gitu. Jadi kalau misalnya punggungan tuh dia kayak kurang lebih beginilah, kayak saya coba ini ekstrim sih ya, cuman kira-kira beginilah. Nah, kita bisa bayangin bahwa ini tuh kayak punggungan gitu ya, ini saya bikin kayak gini. Nah, ini yang begini, yang dia itu V, V, V gitu, ini punggungan. Jadi kayak kayak bayangin itu tuh, gunungan gitu ya, set gitu. Sementara yang bentuknya U nih di sini, nah ini adalah lembahnya. Nah, ini biasanya itu aliran sungai. Gitu. Jadi teman-teman yang mungkin di sini ada yang pecinta alam, pasti udah biasa baca kontur gitu ya. Jadi kalau misalnya nyari punggungan itu nyari yang dia itu bentuknya V ke arah, puncak, sementara kalau misalnya yang gunungan itu yang bentuk U ke arah puncak gitu. Nah, itu adalah si lembah. Itu biasanya kalau nyari sungai kayak gitu. Lalu, kontur punggungan biasanya berpasangan dengan kontur lembah seperti yang ini ya. Jadi kalau punggungannya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti, lembahnya juga ada 6 gitu kan. Interval kontur harus sama seperti yang tadi saya bilang, jadi dia konsisten 5, 10, 15, 20, nggak bisa 5 tiba-tiba loncat ke 15 tapi habis itu 20 gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Dan yang terakhir, kalau kita menggambarkan cut and fill, itu saya rasa, akan banyak pekerjaan kalian ngomongin galian dan timbunan, itu biasanya, tergambar garis-garis lurus yang geometris ya. Biasanya kalau galian tuh saya juga belum pernah tahu ya, saya belum pernah punya pekerjaan yang, apa namanya, konstruksi gitu ya, tapi saya kebayangnya dia itu misalnya seperti ini gitu ya. Nah, nanti dia akan konsisten tuh, konturnya kira-kira seperti itu.